Waalaikumsalam. Mari Bu, silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Ya, perkenalkan Ibu, saya Anissa yang bertugas di pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya Bu? Nama saya Sinta Bu. Ibu Sinta. Datang ke sini sendirian ya Bu? Suaminya kemana? Iya, ini suami saya. Dia masih bekerja Bu, hanya libur ketika tanggal merah dan hari Minggu. Kasihan ya Bu sendirian ke sini. Ya ini gimana mau cari suami lagi ya Bu? Jangan Bu, setia. Ya. Ya, saya ingin tanya-tanya tentang biodata Ibu dengan suami terlebih dahulu ya Bu. Sebelumnya nama Ibu, kalau suaminya namanya siapa Bu? Namanya Hendra. Oh Hendra. Umur Ibu berapa ya Bu? Tahun ini jalan 24 Bu. 24 tahun. Kalau suami? Kalau suami jalan 28 tahun. Pekerjaannya? Kalau Ibu? Kalau saya sebagai ibu rumah tangga. Sedang suami? Kalau suami karyawan di perusahaan swasta Bu. Alamat Ibu di mana Bu? Lengkap dari desa. Iya. Desa Waliorjo, RT 10 RW 5, Kecamatan Puring. Suaminya? Sama Bu, satu rumah. Agamanya Islam semua ya Bu? Ya. Baik Ibu, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya kesini itu karena saya berkeinginan melengkapi ya Bu ya. Ya. Nah Ibu sebelumnya sudah seberapa jauh mengenal tentang KB? Belum banyak sih Bu, saya hanya tahu KB itu KB pakai pil sama suntik, hanya itu. Berarti sebelumnya Ibu belum pernah ber-KB ya Bu ya? Iya, saya belum pernah. Ini saya juga kan sekarang punya satu anak di rumah. Nah, usianya itu belum ada 1 tahun Bu, tapi ya sudah ada keinginan untuk KB gitu loh Bu. Baik Ibu, saya jelaskan terlebih dahulu tentang macam-macam KB ya Bu ya. Ibu, KB itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada pil KB. Pil KB ini bersifat temporer, yaitu sementara. Nah, kalau misal Ibu sudah berhenti mengonsumsi pil KB, kemungkinan Ibu bisa hamil kembali. Pil KB ini dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, yang mengandung hormon progesteron saja. Yang kedua, kombinasi, yaitu mengandung progesteron dan estrogen. Nah, tapi pil KB ini sedikit merepotkan ya Bu, harus diminum setiap hari dan di jam yang sama. Ya. Ada juga efek sampingnya, yaitu berat badan meningkat. Terus ada juga peningkatan resiko darah tinggi, terus mengganggu produksi ASI. Kan Ibu masih menyusui ya Bu. Ya. Terus sakit kepala juga, gairah seks menurun. Ya. Ada suntik KB. Suntik KB ini juga bersifatnya temporer ya Bu. Terus suntik KB dibagi menjadi 2, yaitu yang 1 bulan dan 3 bulan. Hampir sama dengan pil KB. Bedanya kalau pil KB ini kan dikonsumsi setiap hari. Kalau suntik KB ini, kalau yang 1 bulan, setiap bulannya Ibu harus suntik KB. Begitupun yang 3 bulan, setiap 3 bulan Ibu harus suntik KB. Terus ada efek sampingnya juga Bu. Yang pertama kayak mual, berat badan meningkat, terus gairah seks menurun, terus perdarahan di luar jadwal menstruasi ataupun tidak menstruasi sama sekali. Terus ada juga sakit kepala. Nah, Ibu, yang ketiga ada KB implan atau biasa disebut dengan susuk. Bentuknya itu seperti batang korek api yang dimasukkan ke bagian bawah kulit di lengan itu. Terus jika tidak ingin repot, KB ini sangat cocok untuk menunda kehamilan yang cukup lama ya Bu. KB ini bertahan sampai 3 tahun. Ya. Dan ini tidak mengganggu produksi ASI. Ya. Tapi ada efek sampingnya juga Bu. Efek sampingnya itu rasa nyeri di lengan atas yang ditanam tadi ya Bu, KB implan itu. Terus ada juga menstruasi tidak teratur ya. Terus peningkatan berat badan juga Bu. Yang keempat itu ada IUD atau spiral. Bentuknya ini seperti huruf
huruf T yang diletakkan di dalam rahim ibu untuk menghalangi sel sperma menembus sel telur. IUD ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dari tembaga yang bisa bertahan sampai 10 tahun. Kalau yang satunya itu hormonal yang bertahan sampai 5 tahun. Ini juga ada efek sampingnya, yaitu kram perut di bagian bawah, terus perdarahan yang cukup banyak, terus menstruasi juga tidak teratur. Ini juga bisa lepas, ya Bu. Jika lepas ini keluar bersama darah haid, ya. Terus bisa juga infeksi kalau misal IUD-nya tidak cocok di dalam rahim ibu, itu juga bisa menimbulkan infeksi. Ada vasektomi, yaitu menghentikan aliran sperma dengan cara menutup saluran vas-deferens pada pria, berarti pada suami ibu. Dan ini dilakukan dengan cara operasi, sifatnya permanen, jadi ibu tidak bisa memiliki keturunan kembali. Ya, terus ada efek sampingnya juga Bu. Yang pertama bisa terdapat darah di dalam air mani suami ibu. Terus memar pada testis beberapa bulan pasca operasi, jadi bisa sakit dulu. Terus ada perdarahan pada area testis. Terus ada infeksi juga setelah operasi. Terus rasa tidak nyaman itu pasti ya Bu ya setelah operasi. Vasektomi yaitu memotong atau menutup tuba Fallopi sehingga sel telur tidak masuk ke dalam rahim, sekaligus menghalangi sperma untuk masuk ke dalam tuba Fallopi. Ini juga dilakukan dengan cara operasi dan sifatnya juga permanen, jadi ibu tidak bisa memiliki keturunan kembali. Efek sampingnya yang pertama ada nyeri pada panggul atau perut, terus infeksi pasca operasi, juga perdarahan komplikasi. Ya, bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi? Nah, alhamdulillah ya Bu ya, lebih ada gambaran daripada sebelumnya. Kalau dari Ibu sendiri itu ingin KB yang seperti apa? Saya rasa lebih ke susuk ya Bu ya, implan. Ya. Oh ya, bagus itu Bu. Ibu kan sedang menyusui ya Bu, masih menyusui. Nah, KB ini kan tidak mengganggu produksi ASI ibu, jadi bagus. Terus ibu juga ingin memberi jarak dengan anak yang satu ke anak yang kedua ya Bu ya. Nah, jadi saya rasa 3 tahun itu cukup ya Bu ya, waktunya yang pas untuk memberi jarak. Ya, baik Ibu, berarti Ibu ingin pasang KB implan ya? Ya Ibu, saya ingin tanya, sebelumnya apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit tertentu, Ibu, suami, atau keluarga? Tidak sih aku ya, kayaknya Normal saja ya. Ya, Ibu apakah sudah mendapat persetujuan dari suami atau belum? Kalau memutuskan untuk KB sudah, tapi kalau memilih salah satu jenis KB-nya kita belum, karena saya dari dulu juga belum paham. Ingin KB sekarang atau besok Bu? Kalau saya besok aja gimana Bu? Kita itu dulu, diskusi dulu sama suami. Ya baik Bu, tidak apa-apa kalau begitu. Jadi besok Ibu bisa datang kembali untuk melakukan pemasangan KB Ibu yang telah disetujui dengan suami Ibu ya. Paham Ibu? Ya, insya Allah paham. Besok saya kesini lagi. Sekarang saya pamit dulu ya Bu. Iya Ibu. Terima kasih Bu atas kedatangan Ibu. Ya, terima kasih juga atas informasinya Ibu. Saya pamit.